Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Agustina Budianti dari program studi Bisnis Digital. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pokok-pokok akidah Islam. Video ini dibuat untuk tugas mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan. Bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulai. Pokok-pokok akidah dalam Islam. Pengertian akidah. Akidah adalah suatu keyakinan atau keimanan yang teguh dan pasti tanpa suatu keraguan yang menjadi dasar atau pondasi dalam ajaran Islam. Jadi, akidah Islam adalah inti atau pokok keimanan yang membentuk landasan spiritual sebagai seorang muslim. Dalil mengenai pokok-pokok akidah. Pokok-pokok akidah Islam ditetapkan oleh banyak dalil dari Al-Quran maupun dari hadis. Di antaranya dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 177 yang artinya, kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Pokok-pokok akidah Islam. Pokok-pokok akidah dalam Islam didasarkan pada 6 rukun iman. Keyakinan ini membentuk pondasi dasar keimanan seorang muslim dan menjadi dasar dari seluruh ajaran Islam. Pokok-pokok akidah tersebut ialah: yang pertama, iman kepada Allah. Sebagai seorang muslim, kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Esa, pencipta dan penguasa alam semesta, dan tidak ada sekutu baginya. Iman kepada Allah artinya kita yakin akan keberadaan Allah dan hanya Allah yang wajib kita sembah, tidak ada yang lainnya. Iman kepada Allah juga meyakini sifat-sifat sempurna Allah. Contohnya seperti Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang, dan sebagainya. Yang kedua yaitu iman kepada malaikat. Mempercayai keberadaan malaikat sebagai makhluk Allah yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia, dan tugas mereka adalah melaksanakan perintah Allah. Malaikat diciptakan Allah dari cahaya atau nur, dan malaikat merupakan makhluk Allah yang selalu taat, tidak pernah membangkang, dan tidak pernah berbuat dosa. Malaikat sendiri memiliki tugas masing-masing dan memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Yang ketiga yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Meyakini bahwa Allah menurunkan kitab-kitab sucinya sebagai petunjuk hidup bagi manusia. Kitab-kitab tersebut seperti Injil, Taurat, Zabur, dan Al-Quran. Kitab-kitab Allah diturunkan melalui perantara malaikat Jibril kepada para rasulnya untuk disampaikan sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi umat manusia. Beriman kepada kitab Allah berarti kita meyakini, membenarkan keberadaannya, serta mengamalkan isi kandungannya.
terutama Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi umat Islam. Selanjutnya adalah iman kepada Rasul-Rasul Allah. Mempercayai bahwa Allah mengutus Rasul-Nya untuk menyampaikan wahyu-Nya dan untuk membimbing umat manusia di dunia. Para Rasul memiliki tugas untuk menyampaikan pesan dan ajaran Allah kepada umat manusia. Para Rasul dan Nabi adalah manusia pilihan Allah yang dibekali sifat-sifat mulia seperti sidik, amanah, tabligh, fatonah. Nabi Muhammad SAW adalah Rasul terakhir yang Allah utus untuk seluruh umat manusia sebagai teladan terbaik. Kehadiran Rasul juga sebagai peringatan dan kabar baik, sehingga tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah di akhirat kelak. Selanjutnya adalah iman kepada hari akhir, meyakini akan adanya hari kiamat atau hari akhir, yaitu hari kebangkitan dan pengadilan terakhir di akhir zaman. Iman kepada hari akhir menunjukkan bahwa kehidupan di dunia hanyalah sementara dan hanya kekal kehidupan di akhirat kelak. Seorang muslim meyakini bahwa keadilan akan ditegakkan di akhirat kelak, bahwa orang yang zalim akan Allah beri balasan sesuai perbuatannya, dan orang-orang yang taat kepada Allah akan masuk ke dalam surganya Allah. Iman kepada qada dan qadar, meyakini bahwa apapun yang terjadi adalah atas kehendak Allah, entah sesuatu yang baik maupun yang buruk. Qada adalah ketetapan dan kepastian Allah yang sudah ada, bahkan sebelum manusia itu ada. Hal ini tertulis dalam kitab-kitab Allah seperti Lauhul Mahfuz. Qadar adalah wujud atau pelaksanaan dari ketetapan Allah. Ini adalah bagaimana ketetapan itu terwujud di dunia nyata. Dengan memahami qada dan qadar, seorang muslim menjadi lebih sabar dalam menghadapi kesulitan dan lebih bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Tujuan dari akidah Islam sendiri yaitu yang pertama, ikhlas dan berniat beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhkan pikiran dari rasa gelisah, mendapatkan ketenangan jiwa, meluruskan tujuan dalam beribadah, bersungguh-sungguh dalam beramal baik, menjaga diri dari kesesatan dan perbuatan buruk, sehingga nantinya mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Kesimpulannya, sebagai seorang muslim, kita harus memiliki akidah yang kuat akan kepercayaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokok-pokok akidah dalam Islam merupakan petunjuk dan pedoman seorang muslim dalam menjalankan kehidupan di dunia agar mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Sebagai seorang muslim, kita harus hidup berlandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.